Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Kesesi. Hari ini jumpa lagi sama Bu Iman dalam mata pelajaran Layanan Lembaga Keuangan Syariah ya. Ini masih tentang KD 3.4 yang terkait pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Kalau pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari yang mudharabah. Untuk pertemuan minggu ini kita akan mempelajari tentang musyarakah. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas materinya dulu. Untuk transaksi jurnalnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan ya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan musyarakah? Nah, di sini musyarakah ialah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan pemberian modal. Jadi di sini perbedaannya dengan mudharabah ialah apa? Kalau kemarin di mudharabah itu kan bagi hasil di mana bank mengumpulkan uang dari pemilik modal kemudian disalurkan untuk investasi. Tetapi kerugiannya yang mudharabah itu ditanggung oleh bank. Sedangkan di musyarakah ini karena kerjasama bareng, modalnya pun bareng sehingga ketika ada kerugian itu ditanggung bersama. Ya, perbedaannya dengan mudharabah. Kalau mudharabah itu yang menanggung kerugian itu bank, tetapi kalau di sini di musyarakah itu yang menanggung adalah bersama, proporsional sesuai dengan penanaman modalnya gitu ya. Di sini kalau musyarakah ini berarti penggabungan ya. Nah, modalnya tetap sampai akhir masa musyarakah. Sehingga musyarakah dapat berupa musyarakah permanen maupun musyarakah menurun. Di sini yang dimaksud musyarakah permanen ialah musyarakah yang jumlah dananya di dalam musyarakah menurun. Jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra musyarakah. Dalam bank syariah, akad musyarakah ditetapkan dalam pembiayaan usaha, pembiayaan perumahan gitu ya. Di sini kayak gitu. Jadi perbedaannya dengan mudharabah itu kerugiannya itu kalau musyarakah ditanggung bersama, tetapi kalau bank itu ditanggung oleh kalau mudharabah itu ditanggung oleh bank ya. Nah, ini skema pembiayaan musyarakah. Di sini ada yang namanya nasabah. Ya, nasabah itu pemilik dana atau pelaksana usaha. Kemudian bank syariah, ya, pansial pembiayaan, ya, yang membuka usaha pembiayaan musyarakah itu bank. Dari sini ada proyek usaha, ya. Kemudian di sini ada keuntungan. Nah, keuntungannya itu nanti dibagi berdasarkan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal. Jadi gini, kalau nasabah ini modalnya lebih banyak dari nasabah, jadi nanti bagi hasilnya lebih banyak ke nasabah. Tapi jika memang modalnya itu banyaknya dari bank, nanti bagi hasilnya lebih banyak yang diserahkan ke bank, kayak gitu ya. Jadi tergantung proporsi proporsionalnya modal yang disetorkan ya. Kalau nasabahnya lebih banyak, yang nyetorkan modalnya itu lebih banyak dari nasabah, maka bagi hasilnya nanti akan banyak lari ke nasabah. Begitu sebaliknya, jika bank syariahnya yang lebih banyak setor modalnya, jadi nanti keuntungannya juga akan lebih banyak lari ke bank syariah ya. Rukun nasabah itu apa saja? Rukun musyarakah itu apa saja? Yang di sini ialah ijab kabul, adanya kesepakatan. Yang kedua, dua pihak yang berakad. Yang ketiga, objek akad. Yang keempat, nisbah bagi hasil.
Nah, itu rukun musyarakah. Nah, kemudian ada syaratnya. Apa sih syarat musyarakah itu? Syarat pembiayaan musyarakah itu apa? Di sini ada 4. Yang pertama, kerjasama tersebut merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan bagi hasil pihak ditentukan akad. Yang ketiga, keuntungan itu diambil dari keuntungan modal persyarikatan. Yang keempat, syaratnya harus dimiliki kecakapan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta, ya. Nah, kemudian jenis-jenis musyarakah itu ada berapa? Di sini ada 2. Yang pertama, syirkah amlak dan syirkah ukut. Nah, untuk penjelasannya, ini tugas kalian. Silahkan cari apa yang dimaksud dengan syirkah amlak dan juga syirkah ukut, ya. Itu tugas kalian. Kemudian, bagaimana sih cara berakhirnya musyarakah? Nah, yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. 2, salah satu pihak mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak melanggar atau wan prestasi. Nah, selesai. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita membahas apa sih yang dimaksud dengan musyarakah itu. Biar kalian sedikit banyak tahu apa sih yang dimaksud pembiayaan musyarakah itu, ya. Kemudian untuk tugasnya, silahkan kalian cari jenis-jenis musyarakah. Kalian cari, kemudian dijelaskan apa yang dimaksud musyarakah amlak, apa yang dimaksud syirkah ukut, ya. Itu tugasnya. Kemudian dikumpulkan minggu depan, ya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membuat transaksinya, ya. Transaksinya itu akan kita buat di Excel ketika kita tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absennya diisi dan juga jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.